hebat yang ada di rumah. Berjumpa lagi dengan saya, Mr. Nosa. Masih dalam acara Ada Kelas di ATV. Di segmen yang keempat ini, kita akan menyimpulkan tentang apa saja yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama adalah jam. Ada dua jenis jam yang sering kita jumpai saat ini, yaitu jam digital dan jam analog. Jenis jam yang pertama adalah jam digital. Jam ini terdiri dari dua bagian yang dipisahkan tanda titik dua. Di sebelah kiri tanda titik dua menunjukkan jam, sedangkan di sebelah kanannya menunjukkan menit. Jenis jam yang kedua adalah jam analog. Bagian yang nampak dari depan ini disebut the face of the clock. Jam analog biasanya memiliki dua jarum, yaitu jarum pendek atau shorthand yang menunjukkan jam dan jarum panjang atau longhand yang menunjukkan menit. Kadang-kadang kita juga menjumpai jarum yang ketiga yang lebih kecil dan biasanya berbeda warna dengan jarum lainnya. Jarum ini biasanya disebut thin hand. Jarum ini menunjukkan detik. Selanjutnya kita mempelajari cara menanyakan waktu atau asking the time. Yang pertama, kita mempelajari cara menanyakan waktu untuk saat ini. Ungkapan yang biasa digunakan yaitu what time is it dan what is the time. Untuk menanyakan waktu dengan lebih sopan, kita bisa menggunakan ungkapan could you please tell me the time. Ungkapan ini biasa digunakan ketika kita bertanya kepada orang yang lebih tua atau orang yang tidak kita kenal. Masih tentang cara menanyakan waktu, kita juga mempelajari cara menanyakan waktu untuk kejadian tertentu. Caranya yaitu menggunakan what time diikuti dengan kejadian yang ingin ditanyakan. Contohnya, what time do you go to school? Jam berapa kamu pergi ke sekolah? Dan cara yang kedua menggunakan when diikuti kejadian yang ingin ditanyakan. Contohnya, when will the public transportation arrive? Kapan transportasi umumnya akan datang? Selain menanyakan waktu, kita juga belajar cara menyatakan waktu atau telling the time. Ada dua cara menyatakan waktu. Yang pertama, kita sebutkan jamnya terlebih dahulu, kemudian disusul menitnya. Contohnya, jam 8.25. It's 8:25. Cara yang kedua yaitu kita menyebutkan menitnya terlebih dahulu, diikuti past atau to, baru diikuti jamnya. Past digunakan ketika menitnya menunjukkan angka 1 sampai 30. Contohnya jam 9.10 lebih 10. It's 10:09. Ketika jarum panjang atau menit di sebuah jam menunjukkan angka 31 sampai 59, maka kita menggunakan to. Tetapi yang perlu diingat, ketika kita menggunakan to, maka menit yang kita sebutkan bukan menit yang tertera di jam tersebut, melainkan berapa menit kurangnya kita menuju ke jam berikutnya. Contohnya, jam 7 lebih 50. It's 10 to 8.
Kita juga mempelajari beberapa istilah yang biasa digunakan dalam menyebutkan waktu. A quarter past digunakan untuk menunjukkan lebih 15 menit dari jam tertentu. Contohnya, jam 8 lebih 15. It's a quarter past 8. A quarter to digunakan untuk menunjukkan kurang 15 menit menuju jam tertentu. Contoh, jam 8.45. It's a quarter to 9. Half past digunakan ketika jarum panjang berada di menit ke-30 jam tertentu. Contohnya, jam 8.30. It's half past 8. A clock digunakan ketika jarum panjang menunjukkan 0 menit. Contoh, jam 8.00. It's 8 o'clock. Wahai anak-anak hebat yang ada di rumah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Mr. Nusa minta maaf ya jika ada salah dalam ucapan maupun tutur kata. Terima kasih karena kalian tetap semangat mengikuti acara ini. Semoga apa yang Mr. sampaikan ada manfaatnya untuk kalian semua. Sebelum Mr. akhiri acara ini, ada satu hal lagi yang ingin Mr. sampaikan kepada kalian. Keep learning and practicing, because you never know where life can take you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.